Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Molas Asih Klaten dalam channel Emak Mau Langsing. Saat ini saya bercerita tentang evaluasi puasa di hari sekarang ini. Saya syuting di hari ketiga. Banyak sekali di antara kita yang mengalami adaptasi tubuh untuk melakukan puasa. Saya kemarin sudah share bagaimana memberikan nutrisi yang baik agar tubuh tidak kekurangan mikronutrisi dan makronutrisi, yaitu dengan sahur sebelum jam 9 malam atau sahur jam 2 pagi, atau tetap sahur pagi dengan menunya sumber hewani, kemudian meminum kaldu. Buka puasa pun dahuluin dengan kaldu. Bagaimana adaptasi teman-teman? Silahkan tulis komentarnya. Kemudian kalau yang baru pertama kali, baru mencoba berpuasa dengan menu hewani, supaya adaptasinya lebih cepat, yang harus dilakukan adalah satu, pastikan selalu aktif. Habis subuhan, usahakan jangan tidur. Sahurnya minum kopi supaya tidak ngantuk. Untuk yang sedang kejar tilawah, subuh bisa dimanfaatkan karena kopi masih bekerja dengan baik, jadi melihat huruf-huruf di Al-Quran itu tidak ngantuk. Itu salah satu caranya. Atau kalau memang subuhannya di masjid, kemudian pengen zikir aja di masjid pun boleh. Sesudah pulang dari masjid, lakukan gerakan yang slow gitu, gerakan tangan atau jalan santai, supaya yang tadi malam dimakan itu atau yang buat sahur tadi dibantu dicerna dengan gerakan itu. Dibantu lakukan gerakan, lakukan aktivitas yang memakai energi, mungkin dengan gerakan-gerakan tangan ringan, jalan kaki santai, jalan santai di pagi hari, supaya energinya terpakai. Dan proses pencernaan itu juga kalau kita ada gerakan justru malah terbantu dibandingkan dengan diem aja. Peredaran darahnya kurang mengalir. Tapi kalau dengan gerakan otomatis jantung itu memompanya jauh lebih semangat. Di situ kuncinya. Kalau memang terasa dingin, pakai kaos kaki, pakai baju hangat supaya suhu tubuh tidak turun. Pastikan, karena sekarang sedang pandemi, saat melakukan aktivitas protokol kesehatan wajib. Jadi tetap beraktivitas, tetap aktif, usahakan tidurnya sebelum zuhur aja. Habis zuhur, kalau badan merasa nggak enak, lompat-lompat kecil untuk merangsang jantung agar berpacu, agar berdetak. Kalau kita melakukan gerakan itu, jantung justru lebih ritmenya itu hentakannya gitu ya. Jantung itu kan kalau misalkan tidur dia detakannya lebih rendah. Nanti aktivitas yang tinggi pun makin tinggi ininya. Saat jantung bekerjanya jauh lebih cepat, peredaran darahnya pun pasti lebih cepat. Bukan berarti bakalan darah tinggi, bukan. Maksudnya itu adalah supaya jantung bekerjanya itu jauh lebih cepat, peredaran darahnya juga jauh lebih bagus. Jangan kaget kalau sahur menu hewani, buka puasa menu hewani, kemudian sahur dibantu minum kopi, walaupun makan sedikit, BAB-nya masih banyak. Itu satu bukti bahwa tubuh kita itu sebenarnya menyimpan sampah. Bersihinnya dengan sedikit makan, tapi mengkonsumsi
makanan atau minuman yang membantu tubuh mengeluarkan toksin, salah satunya kopi. Minumnya saat sahur saja. Kalau buka puasa minum kopi, kalau memang ada target mau berapa jus malam itu silahkan. Kalau memang bisa membagi waktunya. Karena begitu begadang nih, karena kopi begadang mungkin sampai jam 11 atau jam 12, begitu ngantuk tidur, bangun jam 4 pagi, itu udah fresh banget. Biasanya itu malah deep sleep, kualitas tidurnya bagus saat buka puasa minum kopi. Tapi untuk yang sudah biasa aja, kalau belum biasa minum kopi, bisa sampai besok, sampai sahur, buka puasa minum kopi, sampai sahur nggak bisa tidur. Jadi pahami diri sendiri. Saya kalau minum kopi, meleknya itu sampai berapa jam. Kopi itu bereaksi di tubuh itu sampai berapa jam, amati. Kalau memang minum kopi sore terus nggak bisa tidur, mendingan nggak usah. Begitu ngantuk, tidur aja. Maksimalkan sore, begitu ngantuk, misal jam 10 udah ngantuk, baru tilawah dapat berapa lembar, jam 10 ngantuk, ya sudah, tidur dulu, bangun, sudah fresh, minum kopi, lanjut aktivitas. Lanjut sampai habis subuh tuh biasanya kalau sahur minum kopi, habis subuh nggak ngantuk. Kalau misalkan habis subuhannya zikir di masjid, sesudah keluar dari masjid, jalan santai atau melakukan gerakan yang memicu jantung agar berdetak lebih cepat, biar denyut nadinya agak naik. Gerakan-gerakan ringan seperti ini pun bisa kok membantu. Atau tapakkan kedua kedua tangan ke belakang, angkat, kayak gini aja, itu udah gerakan yang memicu detak jantungnya bisa naik. Itu udah gerakan olahraga. Aktif seperti ini selain membantu kita lebih mudah adaptasi di bulan Ramadan, juga memakai kalori yang semalam kita asup. Protein 56%-nya diolah menjadi glukosa. Otomatis kita punya sumber energi. Jadi kalau dipakai jauh lebih bagus. Dipakai paginya, siang kita aktivitas tetap aktif, lemak tubuh terpakai juga. Jangan takut dehidrasi, asal jangan olahraga yang berlebihan yang mengeluarkan energi banyak banget gitu, menyerap energi banyak banget gitu, misalkan jogging yang sampai keringetan, ya jangan. Kasihan tubuhnya, nanti terlalu banyak memakai cadangan cairan yang ada di tubuh. Kalau misalkan telat, jadi dehidrasi. Kalau mau aktivitas tinggi menjelang berbuka, aktivitasnya nggak usah lama-lama, 15 menit aja olahraga berat, olahraga pakai barbel atau lari di tempat. Karena kita perempuan ya, kalau misalkan sore itu emang waktunya menyiapkan untuk berbuka puasa dan sebagainya kan. Buka puasa jam 6, berarti setengah 6 itu lakukan gerakan yang berat yang bisa kita keluar keringat. 15 menit sebelum buka puasa udah rapi, udah wudu, udah bersiap-siap untuk berbuka puasa, sudah duduk manis berdoa. Nah, itu tips supaya adaptasi kita jauh lebih cepat. Kemudian untuk menunya bagaimana ya? Kan bosen kalau makan soto ayam melulu, kan bosen kalau makan geprek ayam mulu. Bagaimana kalau bikin perkedel ikan tuna? Ikan tuna di blender pakai telur, lada, bawang putih, daun. Nanti sudah di blender, pas mau dimasak kasih irisan daun bawang. Rasanya seperti perkedel kentang, tapi ini full nutrisi hewani dari ikan sama telur.
Nutrisi ikan dapat, nutrisi telurnya dapat, karena emang blendernya supaya muter pakai blender bumbu itu ya. Kalau chopper kan nggak semua orang punya, kalau blender rata-rata kan punya. Nah kalau nggak punya juga ya di apa namanya, dicacah ya pakai pisau 2 tak 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 tak, tak gitu halus, terus dicampur pakai telur supaya nggak biar digorengnya pakai telur itu buat pengikat. Minyaknya sedikit dan di teflon. Kalau nggak di teflon biasanya lengket, kecuali ada sih wajan nggak teflon juga emang khusus buat goreng tuh, nggak lengket bisa. Kalau lebih amannya pakai minyak sedikit saja, goreng di teflon bolak-balik mateng. Karena ikannya udah dicacah, karena ikannya udah di blender, udah halus, jadi lebih cepat matang. Terus camilannya apa? Orang-orang kan pada makan takjil dan sebagainya gitu ya. Nah itu santan sunkara atau santan apa ya, apalnya sunkara doang. Santan sunkara dan coklat bubuk asli, banyak merek ya, banyak merek itu saya udah dibuang bungkusnya karena itu sebungkus aja ini lama, jadi saya lupa. Nanti kalau saya beli lagi saya kasih mereknya, ada gambar baling-balingnya gitu, itu tulisannya coklat murni. Kuncinya beli yang coklat murni itu aja. Jadi 1 saset sunkara, 1 butir telur, 1 bungkus diabetasol, coklat bubuknya setengah sendok saja, kocok, panggang di teflon, atau kalau punya cetakan yang kecil-kecil tuh panggang di situ, bisa buat camilan. Kalau dikurangi resepnya, kalau di lidah saya nggak enak. Pokoknya resepnya tuh 1 santan, 1 telur, 1 diabetasol, itu dicampur aja sudah enak. Kalau mau modif kasih coklat bubuk, coklat yang murni, atau kalau mau modif pakai Nescafe yang instan itu, sedikit aja, seudung sendok, aduk gitu, itu sudah enak buat camilannya. Atau mau yang kriuk-kriuk bisa kerupuk kulit atau goreng usus. Usus itu kalau pingin cepat gorengnya, goreng usus kan lama. Kalau pingin cepat, ususnya diungkep dulu. Ungkepnya terserah mau pakai bumbu mau enggak apa-apa. Buat apa? Buat ngilangin air yang ada di usus itu. Entah kenapa usus itu banyak airnya. Mau yang frozen, mau yang seger beli di abang-abang itu pas kita goreng banyak airnya, pas mau dimasak juga diungkep gitu keluar airnya banyak. Itu saya juga nggak tahu kenapa, emang dari sononya kali begitu ya, saya juga nggak tahu. Diungkep, digoreng dengan minyak panas, itu cepet crispy, jadi kerjaan kita nggak banyak. Atau mau camilannya ati ampela, sudah ada ya caranya. Ati ampelanya diungkep dulu dan sebagainya, dipotongin. Saya udah bikin videonya di channel yang satunya di Welas Asih Klaten. Itu cara bikin camilan dari ati ampela. Kalau usus saya belum bikin videonya. Jadi teman-teman, review untuk puasa saya pikir cukup. Kesimpulannya adalah berusahalah untuk sahur dan buka puasa dengan sumber hewani agar adaptasinya cepat, pastikan aktif. Dah, kuncinya itu aja. Semoga tipsnya bermanfaat. Mohon kritik, saran dan masukan. Namanya manusia itu yang di otak mau ngomong apa, kadang keluarnya apa, padahal diedit juga sudah dikoreksi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan mohon dikasih masukan. Bukan sok pinter. Ini hanyalah sebuah rangkuman dari apa yang saya baca. Berbagi lagi ke teman-teman. Kadang-kadang gak sempet baca, yang duluan baca memberikan informasi. Pastinya penyerapan saya ada kekurangan. Mohon dimaafkan dan mohon masukannya. Semoga channel ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi, dengan kualitas video yang lebih baik lagi, dengan kualitas cerita yang lebih baik lagi, agar lebih bermanfaat
buat semuanya. Salam sehat buat emak-emak yang hebat, buat emak-emak yang kuat, tetap semangat karena hidup harus dijalani. Karena hidup ini adalah takdir ilahi. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi akibat ulah orang lain, memang takdirnya seperti itu. Harus nerimain bahwa semua yang terjadi ini atas izin dari ilahi Robi. Mau yang bagus, mau yang jelek. Mungkin itu sebuah teguran agar kita menjadi lebih baik lagi. Itu sebuah teguran agar kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin itu sebuah teguran dari Allah bahwasanya kita harus tetap semangat menghadapi hidup. Kita harus lebih berpositif thinking, berharap menjadi yang lebih baik lagi dan berproses. Karena semuanya nggak datang seketika blek, nggak butuh proses. Jadi mohon doanya agar kita semua menjadi lebih baik lagi. Mohon doanya agar kita tetap bersama-sama sampai jannah. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.